Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan makalah yang berjudul tentang berdakwah kepada ulul amr. Siapakah penguasa itu? Secara etimologi, pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar pemimpin, pimpin, yang kita mendapat awalan menjadi memimpin, yang berarti menunjukkan jalan dan membimbing. Terdapat beberapa istilah dalam Al-Quran yang merujuk pada pengertian pemimpin. Pertama, kata umara, yang sering juga disebut dengan ulul amri dan khodimul ummah. Khodimul ummah diartikan sebagai pelayan umat. Para pemimpin harus mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, dapat mengoreksi kelemahan dan sanggup membawa organisasi kepada sasaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya yaitu adab kepada penguasa. Akhlak kepada penguasa yang pertama yaitu mengakui kepemimpinannya. Tidak diperbolehkan seseorang tidak mengakui kepemimpinan orang yang berkuasa di wilayahnya. Yang kedua yaitu menaati pemimpin. Adanya pimpinan adalah untuk ditaati oleh rakyatnya. Tanpa ketaatan kepemimpinan tidak memiliki arti, fungsi, dan tidak bermanfaat. Yang ketiga, tidak memberontak kepada penguasa. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengharamkan keluar dan memberontak kepada pemimpin mereka jika pemimpin berbuat dosa selain kekufuran. Yang keempat, bersabar dalam kezaliman penguasa. Dalam menyikapi penguasa yang zalim, Islam mewajibkan penganutnya untuk bersabar dan introspeksi diri, yang merupakan bagian prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima yaitu menyebarkan kebaikan, tidak menyebarkan keburukan. Menghormati dan memuliakan ulil amri atau penguasa merupakan kewajiban dalam Islam, sedangkan mencela dan merendahkan dengan menyebar keburukan adalah terlarang. Yang terakhir, menasihati penguasa. Nasihat kepada penguasa jangan disampaikan secara terbuka karena akan menimbulkan akibat buruk yang tidak diharapkan. Adab seseorang atau masyarakat kepada penguasa kaum muslimin adalah menerima dan membela dalam kebenaran dan ketaatan menjalankan agama. Begitupun membantu dan mendukung penguasa dalam memberantas keburukan atau tempat-tempat maksiat. Ketika para penguasa itu salah, peringatkanlah mereka dengan cara yang baik dan beradab. Sampaikanlah dan ingatkanlah akan kelalaian atau kelupaan mereka dalam suatu masalah. Jika mereka melakukan kezaliman seperti korupsi atau mengapitalisasi sumber daya alam karena sebuah kesalahan dan kebijakan mereka, akan berdampak luas pada kerusakan dan penurunan akhlak masyarakat yang berada di bawah naungan mereka. Selanjutnya, cara mendakwahi penguasa. Yang pertama, dakwah melalui surat atau tulisan. Surat merupakan sarana komunikasi klasik jarak jauh yang tetap relevan sehingga hingga era modern saat ini, walaupun peranannya mulai tergeser oleh media elektronik seperti email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Yahoo, dan sebagainya. Yang kedua, mengkritik penguasa secara terbuka. Sangat tidak bijaksana mengkoreksi dan mengkritik kekeliruan para pemimpin melalui mimbar terbuka dan tempat umum ataupun media massa, baik elektronik maupun cetak. Yang demikian itu menimbulkan banyak fitnah. Yang terakhir, mengingkari kezaliman penguasa. Siapa saja yang mengingkari kemungkaran itu sesuai kemampuannya, baik dengan tangan atau lisannya, ia selamat dari sifat mencari muka dan nifak serta bebas dari berserikat dalam dosanya. Jika tidak mampu mengingkari kemungkaran, maka ia harus membenci kemungkaran itu dan hati sehingga ia pun akan terbebas dari berserikat dalam dosa. Sekian pesan terasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya